Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Langgar Winongan yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian kita pada hari Rabu pagi ini. Ini masih online ya. Masih online, apalagi setelah pilkadal itu ya. Itu banyak sekali penyebaran COVID-19 baik di Jawa Timur, Jawa Tengah. Jadi kita harus tetap jaga jarak, pakai masker, rajin-rajin cuci tangan. Nah, itu tak henti-hentinya kami ingatkan. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah. Terakhir kita membahas ayat 196 ya. Di mana Allah menegaskan agar kita mengatakan bahwasanya inna waliyallah, sesungguhnya pelindungku itu adalah Allah, alladzi nazzalal kitab, yang telah menurunkan kitab, wa huwa, dan dia Allah yatawallas sholihin, itu menjadi wali, menjadi pelindung, melindungi as-sholihin, orang-orang yang soleh. Baik, itu ayat 196 terakhir ya, hari Selasa kemarin. Nah, sekarang ayat 197. Jadi ibu-ibu, bapak yang dirahmati Allah, jadi di sela-sela celaan Al-Quran kepada orang-orang yang mensekutukan Allah ya, bagaimana mereka menjadikan berhala-berhala yang tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak punya pendengaran, tidak punya penglihatan, kok disekutukan. Nah, itu di sela-selanya itu Allah menegaskan, mestinya yang engkau jadikan pelindung itu adalah Allah. Nah, sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan kitab. Nah, jadi mestinya begitu. Jadi Allah melindungi kita dan Allah memberi tuntunan kehidupan kepada kita. Makanya disebutkan di sini yang telah menurunkan kitab. Wa huwa yatawallas sholihin, dan dia Allah melindungi orang-orang yang soleh. Nah, sedangkan yang diseru oleh orang-orang musyrik, yaitu berhala-berhala, itu tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Nah, ini ya ayat 197. Walladzina tad'una, dan berhala-berhala yang kalian seru, min dunihi, dari selain Allah, la yastati'una, mereka itu tidak mampu, nasrokum, memberikan pertolongan kepada kalian. Di berhala-berhala yang kalian seru, yang kalian mintai berkahnya, itu tidak akan mampu menolong kalian. Wala anfusahum, dan tidak pula kepada diri mereka sendiri, yang surun, mereka itu bisa menolongnya. Jadi andai misalnya roboh itu ya, patungnya roboh ya, dia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa. Andai ada yang nakal ya, ada yang nakal, patungnya ditutuk itu kan ya. Nah, itu ya dia tidak bisa menangkis dari tutukan, itu tidak bisa. Nah, bagaimana yang seperti itu kalian mintai berkahnya, kalian mintai perlindungan, kalian mintai pertolongan. Makanya kan orang-orang yang menyekutukan Allah itu kan akalnya itu tidak digunakan. Punya akal tapi tidak berpikir itu kan. Kenapa? Dia meminta pertolongan, perlindungan kepada sesuatu yang tidak bisa menolong diri mereka sendiri. Bagaimana menolong orang yang memintanya? Nah, ini ya, walladzina tad'una min dunihi, dan berhala-berhala yang kalian seru dari selain Allah, la yastati'una, mereka tidak mampu, nasrokum, untuk menolong kalian, wala anfusahum, dan tidak pula menolong diri, dan tidak pula kepada diri mereka sendiri, yang surun, mereka menolongnya. Jalalain mengatakan fa kaifa ubali bihim, maka bagaimana aku ngateke mereka, aku beri perhatian mereka, ya tidak seperti itu mestinya. Kenapa kok ini Jalalain itu adalah di ujungnya ada kalimat fa kaifa ubali bihim, bagaimana aku itu memberi perhatian kepada mereka, karena ini rangkaian kita disuruh oleh Allah untuk
mengatakan hal seperti itu. Dan kita katakan pada orang-orang musyrik ya, dan yang kalian seru selain Allah itu tidak mampu menolong kalian dan tidak pula kepada diri mereka itu menolong. Nah, ini kan kita katakan pada orang-orang musyrik agar mengatakan seperti itu. Makanya ujungnya jalan memberikan penafsiran bagaimana aku peduli kepada mereka. Nah, itu ya. Jadi bukan sekarang itu begini loh Ibu Bapak. Kalau kita lihat para pejabat-pejabat ya, kalau salam itu salamnya campur-campur. Ada salamnya orang Buddha, ada salamnya orang Hindu. Nah, itu kan musyrik gitu ya. Bagaimana kok malah peduli dengan dalil apa? Dalilnya itu adalah kerukunan, toleransi, ya itu jangan. Jadi kita jangan ikut-ikutan, pokoknya itu kita berlepas diri loh. Kayak Nabi Ibrahim itu loh. Nabi Ibrahim yang kita ikuti ya, yang kita komitmen untuk mengikuti itu terhadap kemusyrikan, terhadap kesirikan itu tabarok. Tabaroknya berlepas diri. Kalau gak melu-melu. Nah, itu sikap yang harus kita ambil dari kemusyrikan. Nah, kalau kepada orangnya siapapun kita berbuat baik kalau kepada orangnya. Nah, jadi misalnya kita bertetangga, tetangganya ada orang musyrik. Nah, dia mungkin dalam kesulitan ya kita berbuat baik kepada mereka itu kepada orangnya. Tapi kalau kepada akidahnya, pada keyakinannya, itu harus berlepas diri. Nah, jadi kita harus membedakan berbuat baik kepada orangnya sama berlepas diri dari keyakinannya itu harus kita bedakan. Terkait dari keyakinannya kita harus berlepas diri, tidak boleh deket-deket itu untuk keyakinannya. Tapi kalau kepada orangnya, pada orangnya, sisi kemanusiaannya, nah kita memang harus berbuat baik. Makanya ayat berikutnya adalah ayat 199, khudhil afwa. Khudhil afwa, ambillah permaafan. Jadi kita ya istilahnya dengan orang musyrik, dengan orangnya, kalau misalnya bertetangga itu ya, kita ya saling memaafkan satu sama lain. Ada hal yang kita tidak berkenan ya kita istilahnya ya lapang dada begitu. Khudil afwa. Jalalain mengatakan arti khudil afwa adalah al-yusra. Hendaknya jadi orang kamu tuh yang gampang. Nah, jadi sing gampang. Kalau dengan orang musyrik sing gampang, apalagi dengan muslim ya kudu luwih gampang neh ya. Nah, jadi itu adalah gampang ya, maksudnya lapang dada, min akhlaqin nas, dari akhlak perilaku dari orang, wala tabhas anha, dan jangan engkau cari-cari. Nah, jangan cari-cari kesalahan orang, jangan cari-cari kita itu ada sesuatu yang tidak berkenan dari orang kita cari-cari. Nah, kalau gitu ya mesti dapat itu ya. Nah, ini sikap kita terhadap orang dari sisi manusia, itu kemanusiaan kita tuh khudil afwa. Jalalain mengatakan al yusra min ahlaqin nas. Jadi wong ini sing gampang ngadepi akhlaki macam-macam orang itu gampang. Kadang-kadang kan kita tetangga kita kan macam-macam kan ya sifatnya, karakternya. Nah, kita tuh mbok dadi wong sing gampang. Itu artinya khudil afwa, diambillah al afwa. Jalal mengatakan al yusra min ahlaqin nas. Nah, wa'mur bil urfi. Wa'mur dan perintahkan olehmu bil urfi perkara yang ma'ruf. Al-urf itu al-ma'ruf, perkara yang ma'ruf, yang dikenali oleh orang. Di arti arofa kan mengenali. Di ma'ruf itu isim maf'ulnya, di sesuatu yang dikenali. Maksudnya adalah itu dikenali sebagai tradisi yang baik dari sisi manusia. Itu arti wa'mur bil urfi. Jadi berbuatlah yang ma'ruf, berbuatlah yang ma'ruf. Nah, mungkin ada orang-orang yang kepada kita itu istilahnya ya sikapnya itu enggak enak ya, sikapnya itu enggak enak pada kita. Kita jangan melayani ya. Kalau kita layani ya nanti gimana? Kita jangan melayani orang-orang yang angel ya. Wah, angel ya wonge. Nah, dengan orang yang begitu itu kita jangan nanggepi. Kita tanggepi itu ya nanti malah jadi problem. Wong angel kan.
Nah, kan ada kan orang-orang itu yang begitu ya, angel. Tetangga nih angel. Kalau di asrama ya, di komplek ya, di asrama di kompleknya angel. Nah, ada orang yang angel kayak gitu, kita gimana? Ya us gak usah ditanggepi. Wa'arid, dan apa itu, berpalinglah engkau anil jahilin, dari orang-orang yang bodoh. Jadi Jalal mengatakan fala tuqabilhum, jangan adepi mereka, bisa fahihim, sebab kebodohan mereka. Jadi kebodohannya jangan ditanggepi. Kalau ditanggepi ya kita ya melu-melu, melu podo bodoni. Kalau bahasa Jawa podo gendenge itu kan ya. Nah, kalau kita nanggapi. Nah, itu dari sisi manusia. Dari sisi kemanusiaan, pergaulan itu seperti itu. Tapi kalau dari si akidah, dari si keyakinan itu berlepas diri. Nah, kalau dari si pergaulan manusia itu ya khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahili. Nah, ibu-ibu, bapak, kemudian terakhir nih ya, mumpung ini masuk bulan Desember ya, nanti ada Selamat Natal tanggal 25 Desember. Nah, dengan alasan toleransi itu orang mengucapkan Selamat Natal. Ini berarti mencampur adukkan antara perbuatan baik dari sisi kemanusiaan dengan akidah, itu dicampur, mestinya dipisah, harus kita bedakan. Kalau dengan orang itu ya kita harus baik dengan orangnya, tapi kalau dari si akidahnya itu kita jangan deket-deket itu ya, harus berlepas diri. Nah, itu mungkin sedikit ditambahkan. Nah, baik itu ya ibu-ibu, bapak-bapak, itu ayat 198 dan 199 dari surat Al-A'raf. Ini semoga bermanfaat ini ya. Kita akhiri dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.